warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalamu alhamdulillah wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kajian tafsir Tarbawi pagi hari ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sesi pematerian dan diskusi, lalu yang terakhir doa dan tutup. Mari kita buka acara pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak pada acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Muhammad Maulana. Kepada Kang Muhammad Maulana, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin am tas'aluhum ajran fahum min maghramin مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكتوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Muhammad Maulana yang telah melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua, baik yang membaca maupun yang mendengar, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beranjak pada acara berikutnya, yakni acara inti, yaitu sesi pematerian dan diskusi yang akan dipandu oleh Bapak Cucu Surahman selaku moderator. Kepada Pak Cucu, saya persilakan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada subuh yang penuh dengan berkah ini kita bisa berkumpul berthalabul ilmi rutin setiap Rabu pagi bersama guru kita semua, Pak Kiai Haji Dr. Am Abdus Salam dalam kajian tafsir Tarbawi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Hadirin hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adikku sekalian, terima kasih sudah hadir, terutama para guru besar Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih sekali lagi, barakallahu fikum, juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari luar UPI. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan kebersamaan kita membawa manfaat bagi kita, membawa maslahat baik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, subuh kali ini adalah subuh yang ke-50 dalam hitungan kami. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah 50 minggu ya. 50 minggu melakukan kajian. Dan kami semua bersyukur, berterima kasih kepada Pak Kiai Am Abdus Salam yang senantiasa istiqomah dalam keadaan apapun. Saya rasakan, saya lihat walaupun beliau kadang dalam keadaan kurang fit, kurang sehat, tapi beliau memaksakan dalam hal ini mungkin atau berusaha untuk senantiasa hadir, ada, terus menjalankan kajian ini gitu ya, untuk selalu hadir dalam kajian ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Tucu. Alhamdulillah rupina sehat pisan aya nama Pak Kiainya katinggalina. Alhamdulillah. Seger, alhamdulillah. Insya Allah Kiai, tema kita tentang Allah menghibur dan meneguhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kajian surat Al-Qalam ayat 44 dan 52. Iya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memegang mushaf Al-Quran, dipersilahkan untuk membuka mushafnya, Quran surat Al-Qalam ayat 44 dan 52, ini ayat terakhir dari surat Al-Qalam. Dan seperti biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita biasa dibagi pada 2 segmen. Pertama adalah pematerian dan yang kedua adalah tanya jawab. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adikku sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Jadi bisa langsung sejak kajian, barangkali dalam pematerian ini ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih jauh, silahkan langsung ditulis saja ya di kolom chat. Demikian supaya kita memiliki waktu cukup banyak, ya kita sengaja percepat untuk pembukaan supaya tidak terlalu terpotong oleh hal-hal yang sifatnya di luar kajian. Alhamdulillah kita sekarang
pukul 5:06. Insya Allah nanti pematerian Pak Kiai kurang lebih setengah jam. Setelah itu kita ada menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Tafadhal masykur Pak Kiai. Tur nuhun Pak Cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Dittawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para bapak, para dosen, para anak-anakku sekalian, mengawali kajian ini, mari kita bersyukur kepada Allah. Anugerah Allah yang sangat berharga bahwa kita dipersatukan oleh Allah dalam iman, dipersatukan juga insya Allah dalam kegiatan yang secara spesifik kita berusahakan untuk memahami harapan-harapan dan pesan-pesan Allah teragung, pesan-pesan Allah terindah. Tentu saja dengan niat kita ingin mampu merealisasikannya dalam kenyataan hidup kita. Mudah-mudahan upaya kita yang terbatas ini betul-betul berbarengan atau mendapat sambutan dari rahmat, karunia, dan pertolongan Allah. Mudah-mudahan kekuatan dan pertolongan Allah betul-betul berpihak kepada kita sekalian. Baiklah, saya buka share screen. Kajian subuh ini merupakan bagian terakhir dari 4 surat awal, ya. At-Tasliyah li Rasulillah SAW. Sebenarnya asalnya judulnya begitu, hanya sulit saya menerjemahkan, mapaler bahasa Sunda nanti. At-Tasliyah li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, mapaler dan meneguhkan Rasulullah. Hibur, jadinya betul menghibur dan meneguhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beratnya perjuangan dan sulitnya dakwah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persis ini bagian terakhir dan pernyataan pertama di akhir surat ini bahwa Rasulullah zikrul lil alamin. Nah, ini pernyataan pertama, belum ada sebelumnya, bahwa Rasulullah dan Quran itu zikrul lil alamin. Ayatnya seperti tadi dibacakan, saya terjemahkan saja dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazarni, maka biarkanlah aku Muhammad, wa may yukadzibu bihadzal hadis, dengan orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an ini. Artinya biarkan aku saja Muhammad yang menghadapi mereka. Ya, tafsirnya itu kamu tidak usah berpikir mereka melawan mereka, tidak usah. Yang penting kamu menjalankan dakwah dengan cara terbaik. Kenapa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan hukum mereka secara berangsur-angsur di mana mereka tidak menyadarinya. Diberi nikmat, terus nikmat, sehat, tapi padahal itu untuk mempertebal hukuman, untuk memperberat hukuman.
Istidrat. Wa umli lahum, dan aku beri tempo mereka. Ya. Apakah karena dengan tempo itu lantas akan lolos? Kalau tetap saja mereka menentang, oh inna kaidi matin, sesungguhnya balasanku kokoh, tidak akan pernah lolos. Tapi lagi-lagi, wa umli lahum, aku beri tempo. Di sana tetap saja ada harapan, barangkali dalam tempo itu mereka mau berubah. Kenapa mereka itu tidak mau saja beriman? Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin? Apakah kamu meminta pahala, meminta upah kepada mereka dan mereka berat membayar upah itu sehingga mereka tidak beriman? Am indahumul ghaib fahum yaktubun? Atau mereka memiliki pengetahuan tentang gaib dan mereka tetap nyata catat sehingga mereka karena pengetahuan itu mereka tidak beriman? Tentu saja ini bukan pertanyaan sesungguhnya, tapi artinya kan kamu juga tidak minta pahala yang memberatkan mereka. Mereka juga tidak punya pengetahuan tentang yang gaib yang bisa menetapkan mereka untuk tidak beriman. Tidak. Fasbir lihukna, nasihat di sini ya, meneguhkan Rasulullah. Fasbir lihukmi rabbik. Muhammad, sabar saja atas ketentuan Rabbmu. Sabar saja kamu atas ketentuan Rabbmu. Apa ketentuan Rabbmu? Semua yang Allah hadirkan dalam kehidupan Rasulullah, termasuk kesulitan-sulitannya itu sebagai tebusan untuk kemenangan, bahwa dakwah itu ditebus. Wala takun kasahibil hud, dan kamu jangan seperti yang menghuni ikan hud. Itu Nabi Yunus ya. Idnada wa huwa makdum, tatkala dia berdoa dan dia sangat sedih. Nabi Yunus itu nanti kita ungkap sedikit ceritanya. Laula antadarokahu nikmatun, kalau dia tidak segera mendapat nikmat mirrabbihi, dari Rabbnya, lanubida bil ara wa huwa mad, tentu dia akan tercampakkan di di tanah yang tandus yang tidak ada apa-apanya, wa huwa madum, dan dia sangat tercela. Tapi kenapa? Tapi karena Allah bajtabahu rabbuh, kemudian Allah memilihnya, Rabbnya memilihnya, faja'alahu minas solihin, maka dijadikannya orang yang soleh, sehingga jadi utusan yang diutus kepada tidak kurang dari 100.000 orang yang didakwahi oleh Nabi Yunus. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr. Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir saja menggelincirkan Muhammad bi absarihim, dengan mata-mata mereka. Lamma sami'u dzikra, tatkala mendengar adzikra, peringatan, saking bencinya, saking keselnya Rasul. Tatkala mendengar adzikra itu mereka membelalakkan mata sekuat-kuatnya. Wa yaqulun, dan mereka berkata innahu la majnun, itu orang gila. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Padahal Al-Quran itu hanya peringatan lil alamin. Nah, ini ungkapan pertama bahwa Rasulullah itu pembawa risalah untuk seluruh alam. Dalam 4 surat ini sepertinya konsisten kondisi Rasulullah yang terus tak henti-hentinya mendapat tentangan, pengingkaran, dan bahkan penistaan dari orang-orang Quraisy, ya. Maka Rasulullah pun terus konsisten menyatakan keberpihakan, maka Allah pun terus konsisten menyatakan keberpihakan dan menghibur Rasulullah SAW dalam menghadapi orang-orang musyrikin.
di dalam surat Al-Mudassir, Darni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku Muhammad yang menghadapi dia yang aku ciptakannya sendiri. Dalam surat Al-Muzammil, wadzarni, sama katanya, dan biarkanlah aku saja Muhammad yang menghadapi orang-orang pendusta itu. Dalam surat Al-Qalam ini, fadzarni wa may yukadzibu bihadzal. Biarkan aku Muhammad yang menghadapi orang-orang mendustakan Al-Qur'an ini. Konsisten Allah terus menghampiri, mendekati, mendekap Rasulullah. Saking apa? Saking beratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi cobaan dakwahnya. Jangan khawatir, aku yang menghadapi mereka. Tafsirnya menyatakan bahwa kamu tidak usah memikirkan mereka. Tidak usah banyak melawan mereka dengan cara yang kurang baik. Tidak usah. Kamu dakwah saja sebaik-baiknya. Jangan melakukan yang tidak diizinkan oleh Rabbmu Muhammad. Nanti ada, jangan melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Kenapa? Karena kami sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Karena kami akan menghukum mereka dengan cara yang mereka tidak sadari. Istidraj ini, segala kesenangan, kemudahan mereka, ya, hanya sekedar istidraj. Artinya mereka diberi makan, diberi kesehatan tanpa apa-apa, padahal itu adalah untuk mempertinggi tempat celaka. Istilah mempertinggi itu. Istidraj itu kalau bahasa Sundanya disungkun, diberi tapi untuk mendapat hukuman. Diizinkan tapi untuk memperberat hukuman. Istidraj. Tapi pada ayat lain, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lam. Biarkan mereka makan dan bersenang-senang dan mereka terbuai oleh harapan-harapannya. Nanti mereka akan mengetahui sendiri azabnya. Maka di dalam para ahli tafsir mengemukakan kata-kata Hasan Al-Basri, Imam Tusturi, yang katanya banyak orang yang terpedaya oleh kebaikan-kebaikan yang dirasa, yang diterimanya. Rasanya baik-baik saja, tenang-tenang saja, padahal itu sedang Allah biarkan dalam. Banyak yang terjerumus oleh pujian, ya, disebut-sebut merasa aman saja, padahal itu menjerumuskannya. Tertipu oleh kepenutupan ayatnya, Allah tutupi aib-aib kita. Bayangkan kalau Allah buka aib kita jangankan yang di hati, yang kita lakukan tersembunyi saja aib kita Allah buka. Wah, luar biasa. Tapi banyak yang tertipu dengan tutupan aib itu. Satrullah, penutupan Allah terhadap aib-aib kita. Artinya tatkala kita menyadari bahwa Allah betapa sayangnya kepada kita, menutup aib kita, mestinya dari sana memperbaiki diri. Di dalam kitab Awanah kalau tidak salah, kalau isi hati kita, katanya, kalau isi hati kita dibuka, dinampan, isi hati kita, kemudian dijajakkan ke hadapan orang, wah, bagaimana kita? Orang tahu semua isi kita, isi hati kita, mungkin kita tidak akan berani keluar. Sebab kadang-kadang kedoliman hati atau seseronohan hati kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan. Allah tutupi semua itu, ya, tutupi semua itu. Kalau isi hati kita, kejelekan kita terbaca di dahi kita oleh orang, wah, luar biasa.
Nah, jangan sampai satrullah, penutupan itu menjadi istidraj, harus memberikan peringatan atau membuat kita lebih baik. Kalau selama ini musibat banyak tapi tidak cukup menjadi peringatan, tapi nampaknya baik-baik saja kehidupan ini, umpamanya dirasakannya kebaik-baik saja. Khawatir itu justru istidraj dari kemungkinan datangnya adab yang lebih besar. Aku beri tempo. Nah, di sini aku untuk kemungkinan berubah atau jadi ancaman betapapun beratnya itu, tetap saja di sana ada harapan. Kenapa? Karena Allah sayang. Karena itu diberi tempo, tidak setiap yang jahat yang langsung diazab. Kalau sudah dihadapkan, sudah selesai. Apalagi kalau azabnya sampai mematikan. Nah, umli lahum, aku beri tempo mereka. Tentu saja di sana ada harapan akhirnya. Nah, setelah itu menguatkan Rasulullah, Zarni, Muhammad, biar aku yang menghadapi mereka. Fasmir li hukmi rabbik. Muhammad, bersabarlah hukum Rabbmu. Kemenangan dakwah itu maksudnya hukum apa? Kemenangan dakwah itu ditebus dengan perjuangan yang berat. Ini juga konsisten dari ayat-ayat sebelumnya. Di Al-Mudaththir, Al-Mujamil, wasbir wali rabbika wasbir ala ma yaqulun. Sabar atas apa yang mereka. Konsisten juga nasihat Allah itu. Isbir. Luar biasa. Ini dekapan Allah. Di sana sabar Muhammad. Di sini sabar Muhammad, sabar. Bagaimana hukum ini? Coba bayangkan. Kenapa Rasulullah diizinkan dulu ke Taif? Padahal Allah tahu kan, di Taif itu akan dihajar, dinistakan oleh orang Taif. Kenapa tidak langsung saja dihijrahkan ke Mekah, ke Madinah? Tapi Allah biarkan seakan-akan izinkan. Tentu di sana ada pelajaran. Bahwa Rasul terlihat di sana kepasahan Rasul, keridhaan Rasul dengan apapun yang Allah berikan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Setelah berdarah Rasulullah ya, dari hantaman dan lemparan orang-orang itu, ya Allah, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau engkau tidak ada murka bagiku, fala ubali, maka aku tidak peduli ya Allah. Asal engkau ridho saja ya Allah. Dengan mental itu luar biasa. Rasulullah terus diuji, disiapkan mentalnya. Sehingga dengan apapun ridho. Nabi ada nasihat, wala takun ka sahibil hut nadaw. Jangan kamu seperti orang yang masuk ke dalam ikan hut itu, yaitu Nabi Yunus, ya. Abaqa ilal fulkil masyun, tatkala dia lari minggat, undung kalau bahasanya, dia masuk ke kapal yang penuh dan harus diundi. Akhirnya dia dilempar ke laut, faltaqamahul hut, maka langsung dicapluk oleh al-hut, ikan besar itu. Wa itu dalam ayat lain, wa dannun idzahaba mughadiban. Dia itu larinya tuh marah. Marah kenapa? Iya, diceritakan oleh tafsir-tafsir bahwa setelah dia dakwah kurang mendapat sambutan seperti yang diharapkan. Dia marah, keluar ke pinggir laut, akhirnya dia dimakan ikan itu. Tapi karena memang dia Allah segera akan mendapat nikmat dan jadi Rasul, nah akhirnya
laula an tadarakahu nikmatun, kalau dia tidak segera mendapat nikmat, dia akan dicampakkan di padang yang luas tanpa ada penduduk, artinya akan tersengsarakan di tempat itu. Tapi fajtabahu rabbuhu, tapi Allah memilihnya, wa kana minas sholihin, dan akhirnya dia menjadi orang soleh, diutus dia, ya, sehingga dakwah tidak kurang dari 100.000 orang yang ikut kepada Nabi Yunus ini. Nah, Rasulullah diingatkan jangan seperti itu. Apa? Iya, punung, kalau bahasa kita mah punung. Benci karena tidak banyak mendapat sambut, lantas dia menyangka kepada Allah, Allah tidak akan mampu membantunya, kemudian dia lari. Jangan seperti itu. Nah, apa artinya ini? Allah mengharapkan beda Rasulullah SAW ini. Rasul harus beda karena diutus kepada umat yang beda. Coba bedakan. Bagaimana dakwah Nabi Musa kepada kaumnya. Nabi Musa, kaumnya setelah melewat laut selamat, terus kaumnya mengikuti Nabi Musa. Tiba-tiba Musa, coba ij'al ilahan kama lahum ilah. Setelah mengikut Nabi Musa, melihat orang-orang yang menyembah berhala-berhala, Musa, tolong jadikan Tuhan bagi kami seperti mereka punya Tuhan. Luar biasa, bodoh sekali kalian, kata Nabi Musa. Setelah beriman mereka mintanya macam-macam. Musa, kami tidak akan beriman sebelum kami melihat Allah secara nyata. Akhirnya mereka dihantam dengan siksa. Ya. Setelah itu mereka bertobat. Cuma apa ini? Tobat lagi. Tapi muncul lagi. Malah mereka menjadikan sembahan mereka dari sapi yang buat emas itu. Luar biasa. Sekali iman, tobat dengan mukjizat, mereka iman lagi, begitu, berubah. Ditalukan dirubahnya dengan mukjizat. Tidak lama, berubah lagi, mentang lagi. Beda nampaknya dakwah Rasulullah kepada umatnya dengan Nabi Musa. Nah, inilah pembawa peringatan untuk segenap alam. Nah, tatkala wa iyakadul ladina kafaru la yudlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu la. Tatkala Rasulullah menyampaikan, mereka sangat benci, sangat kesal, ingin sekali mencelakai Rasulullah, maka matanya terus dibentangkan untuk supaya menggelincirkan Rasul, saking bencinya. Betul-betul Muhammad itu orang gila, wah luar biasa. Nah, di sini didukung oleh hadis bahwa memang mata itu bisa jadi daya kekuatan untuk mencelakakan. Bisa daya sihir untuk mencelakakan. Banyak hadis yang mengungkapkan itu. Maka hati-hatilah dari sihir mata. Ada hadis itu, hati-hati sihir mata. Sampai Rasulullah dikatakan majnun. Nah, yang menariknya di surat ini, tatkala seperti itulah Rasulullah dinyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tatkala habis-habisan Rasulullah ditentang, dicerca, disebut orang gila. Wa innaka la'ala khuluqin. Wa innaka dengan bahasa yang begitu. Wa innaka dan sungguhnya la'ala khuluqin. Sungguh kau di atas akhlak yang agung Muhammad. Bahasanya luar biasa. Apakah Rasulullah artinya kurang percaya? Bukan. Karena saking sayangnya kepada Rasulullah, Rasulullah perlu ungkapan itu. Karena habis-habisan Rasulullah direndahkan, dihinakan, dicerca, dan diistakan. Maka Allah sampaikan, innaka la'ala khuluqin alim. Contohnya saja sekadar contoh. Pernah seorang badu
Badui, orang Arab kampung, menarik keras, merenggut keras baju Rasulullah, burdah atau selendang, yang selendang kasar itu, sampai leher Rasulullah itu membekas, saking tariknya kerasnya tarikan orang Yahudi. Dan dia berkata, Rasulullah, katakan dari milikmu, dari sebagian milikmu untuk aku. Apa aja Rasulullah? Fadohika. Rasulullah malah kehaturan. Ditinggali kehaturan. Kan tidak marah. Dia tersenyum. Bahkan menyuruh para sahabat, beri dia. Tatkala malaikat Jabal menawarkan Muhammad, aku akan ruksak itu, tutupkan gunung yang di Mekah dan di Taif itu untuk menghukum mereka yang mengusirmu dan mencelakaimu. Tidak, Jibril, malaikat Jabal, bal arju, tapi aku harap Allah melahirkan orang-orang yang menyembah Allah dari keturunan mereka. Seperti sudah dikatakan, Rasulullah menyuapi orang Yahudi yang buta, ya, dengan penuh kelembutan, sehingga kelembutan itu terasa hilang tatkala yang menyuapinya Abu Bakar. Nah, itu luar biasa. Mengapa Rasulullah begitu lembut? Coba Allah merawatnya sangat lembut. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum wa kadu'a ibadah. Kamu jangan memanggil Rasul seperti panggilan di antara kamu. Maka di dalam Al-Quran tidak ada ya Muhammad. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muddassir. Tidak ada ya ayyuhan ya Muhammad, tidak ada. Allah saja tidak berani menyampak nama, memanggil namanya. Saking apa? Saking Allah merawat perasaan. Seperti kita berat memanggil anak kita namanya. Neng, Jang, Kang, Dek. Kenapa? Karena merawat perasaan. Allah sangat merawat. Jangan kalian memanggil Rasul seperti panggilan di antara kamu. Jangan kalian meninggikan suara di atas suara Rasul. Jangan mengeraskan bicara dari entah batu amal. Bisa hancur amal kalian. Ya Allah, Rasul dijaga luar biasa oleh Allah. Tentu saja karena saking hebatnya Rasul, lembutnya Rasul. Allah jaga juga Rasul. Tatkala Rasulullah menjamu para sahabat waktu beliau menikah dengan Zainab. Kemudian para sahabat ada yang nunggu makan di dalam sebelum masak, ada juga yang setelah makan ngobrol-ngobrol. Allah peringatkan, kalau sudah makan bubar saja, wataknya ngobrol-ngobrol nanti mengganggu Rasul dan Rasul akan malu, yastahyi, Rasul merasa malu, dijaga. Malu untuk mengeluarkan kamu, malu mungkin obrolan-obrolan mereka takut kurang. Wallahu subhanallah. Allah menjaga perasaan Rasul sebegitu. Karena saking agungnya Rasulullah. Kenapa? Nah, karena memang inilah agama yang Allah lahirkan lil alamin, untuk zikr, untuk bimbingan peringatan. Ayat ini pertama-tama menyatakan bahwa Islam itu zikrolil. Jadi pantas, layak menjadi zikrolil alamin. Dan Rasulullah Allah pembawa peringatan untuk semesta alam. Karena tadi apa? Akhlak. Di ayat di surat ini dan di akhir ini Allah menyatakan itu semuanya. Jadi akhlak, pendidikan akhlak itu harus lebih depan ketimbang para ulama menyatakan minal azab,
kalau kalian belajar satu bab dari adab, lebih baik daripada belajar 7 bab tentang ilmu. Akhlaklah inilah yang menjadi ujung tombak dari seluruh pendidikan dan pembelajaran. Mudah-mudahan dari pelajaran yang di Allah bimbingkan kepada Rasulullah SAW ini, dan Rasulullah indahkan semuanya, sehingga Allah pun rawat Rasulullah dengan seindah-indahnya. Ini pun jadi pelajaran bagi kita. Kita merawat semuanya kebaikan dari Allah. Allah yang akan merawat kita. Allah yang, barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki dia hubungan dengan sesama makhluknya. Mudah-mudahan rahmat, karunia, dan pertolongan Allah menyertai kita sekalian. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Pak Kiai atas paparan tafsir Quran surat Al-Qalam ayat 24 sampai 52. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa ditulis di kolom chat ya, langsung. Adik-adikku sekalian dari mahasiswa, barangkali mau bertanya, silakan. Pak Kiai, langsung saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Pak Kiai. Bangga, Pak. Ini ada banyak, Pak Kiai, mudah-mudahan bisa terjawab. Nomor 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu Pak Kiai menjelaskan bahwa dalam berbusana ternyata ada unsur ajaran dan ada unsur budaya. Lantas bagaimana dalam hal busana bagi laki-laki? Apakah harus gamis dengan serbannya atau sesuaikan dengan budaya kita? Ini memang mungkin tidak terlalu terkait dengan ayat ya Pak Kiai, tapi memang kita membuka seluas-luasnya pertanyaan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian. Bagi yang ingin bertanya juga memang tidak terikat sama kajian pada subuh kali ini gitu ya, atau pada ayat yang sedang dibahas. Jadi silakan saja bagi yang ingin bertanya tentang Islam, tentang Al-Quran, fadhol gitu ya. Ini terkait dengan pakaian nih Pak Kiai, tentang pakaian bagi laki-laki. Gamis dengan serbannya atau apakah harus dengan gamis dan serbannya atau sesuaikan dengan budaya kita? Mangga Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pertanyaannya karena dari sananya apa saja yang mudah-mudahan saja bisa kita respon dengan baik Pak Tujuh. Ya. Jadi mungkin bisa begini pertanyaannya ya, apakah yang sunnah dalam pakaian itu gamis dan serban, atau seperti kita peci, kopiah itu ya dengan pakaian itu, apakah ya itu termasuk sunnah? Nah, nampaknya ke sana kita memberikan jawabannya. Dalam memahami sunnah itu ya ada dua macam, atau ya ada yang pendekatan teks, apa teksnya tekstual yang sudah dijelaskan dalam anjuran Rasulullah sholat asar di Bani Quraidah ya. Ada yang berusaha memahami konteks di luar teks ya. Nah, supaya nyambung, waktu Rasulullah menganjurkan la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah, jangan sholat kamu asar kecuali di Bani Quraidah saja.
Yang memahami teks saja, pokoknya sholat asar di Bani Quraidah walaupun ke sorean bahkan ke maghriban mengikuti teks. Ada yang mengikuti bukan teks tapi konteks. Maksudnya, maksud apa Rasulullah dengan itu? Maksudnya Rasulullah menganjurkan supaya segera ke Bani Quraidah. Akhirnya sholatnya di awal waktu di jalan. Duanya dibenarkan, memahami. Jadi itu antara lain cara memahami sunnah. Nah, dari sana tentu saja akan jadi beda. Memang banyak hadis tentang imamah. Imamah itu sorban. Tapi yang cukup kuat sangat sedikit ya. Ditemukan Rasulullah sholat Jumat pakai serban hitam. Sholat Id itu sahih, sorban hitam. Ada disebutkan bahwa sholatun bi amamatin khairun min sholatin bi ghairah. Sholat dengan serban lebih baik dengan sholat tanpa serban. Tapi itu saya belum menemukan yang sahih untuk itu. Bahkan tapi ada al-imamah tijanul Arab. Serban itu mahkota orang Arab. Tutup kepala mahkota orang Arab. Ada juga hadis al-imamah tijanul muslim. Serban itu mahkota orang muslim. Tapi saya belum menemukan yang sahih tentang hadis itu. Hanya kalau tijanul Arab ada yang sahih dari Imam Suyuti. Apa artinya? Nah, kecuali itu ada asar-asar yang dari Umar bin Khattab mengatakan bahwa amamah itu tijanul Arab. Orang Arab. Kalau orang mahkota tutup kepala kebanggaan orang Arab. Kalau dengan ada orang Arab berarti ada hubungannya dengan budaya Arab. Nah, kalau kita mengikuti sunnah itu mengikuti teks, ya pakai amamah itu. Dan ya, katakan silakan dia memahami sunnah, mengikuti sunnah dengan itu secara tekstual. Yang lain al-imamah itu tijanul Arab. Sholat dengan menggunakan serban atau tutup kepala kebanggaan bangsa Arab. Ada budaya Arab. Lantas kalau tutup kepala kebanggaan bangsa Indonesia apa, Pak Cucu? Peci. Ya, jadi, kembali ke sana itu. Sholat dengan menggunakan tutup kepala kebanggaan bangsa itu lebih baik. Tapi sekali lagi hadis itu belum saya temukan ya sahihnya. Ya. Nah, jadi yang karena itu yang pakai peci sholatnya dan pakaiannya pakaian bangsa Indonesia itu mengikuti sunnah dalam pemahaman seperti itu. Karena itu tidak usah berebut, tidak udah perlu merasa paling baik dengan cara sering. Insya Allah kedua-duanya mengikuti sunnah. Tapi yang paling prinsip penjelasan para ulama dalam hal Rasulullah berpakaian adalah pakaian itu representasi dari kepribadian, ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Komis itu gamis bukan disebut komis itu. Kenapa Rasulullah? Nah, ada hadis ahabul malabis inda Rasulullah al-qamis. Pakaian yang paling Rasulullah senangi al-qamis. Qamis dalam bahasa Arab di bahasa kita suka diartikan kemeja. Ya, dalam bahasa dulu kita waktu lagi di madrasah disebut murad tuh komisun kameja gitu. Nah, tapi prinsipnya ketawaduan. Kenapa komis? Itu paling mudah katanya menggunakannya. Apakah komis seperti yang sekarang itu seperti dengan komis dulu? Itu masih diperdebatkan ya.
Tapi yang ada di Turki itu nampaknya beda juga komis Rasulullah SAW itu. Karena itu turun kepada para sahabatnya. Betapa Rasul para sahabatnya sangat-sangat tawadu berpakaiannya. Itu Umar bin Khattab berkunjung ke satu tempat. Mu'ad bin Jabal diutus oleh Rasulullah sebagai guru. Itu sampai ke kumpulan itu, orang-orang sana sulit yang mana itu, yang mana Mu'ad bin Jabal itu tidak terlihat dari pakaiannya, ya, tidak terlihat dari pakaiannya, ya, biasa saja sama dengan yang lain. Nah, itu menunjukkan satu kondisi ketawaduan yang luar biasa. Jadi tidak ada beda pakaiannya dengan. Saya beberapa kali didatangi banyak orang pejabat-pejabat dari luar datang ke Madinah. Bertanya-tanya yang mana Umar itu, padahal di depan Umar karena sama dengan yang lain. Tidak ada bedanya. Nah, ini jadi satu prinsip pakaian itu adalah ketawaduan terutama. Nah, itu yang satu mungkin yang bisa. Jadi insya Allah yang pakai amamah apa itu dengan kamisnya berniat mengikuti sunnah tentu saja bagus, sah. Dan juga yang mengikuti pakaian budayanya seperti tadi ketutup kepala kebanggaan bangsanya ya peci dan juga pakaian itu juga dalam rangka mengikuti sunnah dalam arti tadi cara pemahaman sunnah tadi. Itu yang bisa saya pahami Pak Cucu. Ya Pak Kiai. Sedikit saya ingat ini Pak Kiai, pembagian sunnah menurut Mahmud Shaltut atau Ad-Dihlawi ya, bahwa sunnah itu ada sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghair tasyri'iyah. Ada sunnah yang jadi hukum syara dan sunnah yang tidak jadi hukum syara. Bagaimana Pak Kiai? Kalau misalnya sunnah tidak hukum syara itu katanya ketika Rasul tidak dalam posisi sebagai Rasul tapi sebagai manusia biasa, kaitannya dengan kehidupan duniawi atau kaitannya dengan ya selain daripada akidah dan ibadah gitu. Yeah. Apa bisa diterima itu pembagian sunnah itu Pak Kiai? Tentu saja bisa saja. Kalau tasriknya mungkin yang menyangkut ibadah-ibadah mahdoh, sehingga tidak ada intervensi untuk di luar apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Sedangkan di luar itu, nah dalam kehidupan keseharian, termasuk dalam hal memilih busana dalam kehidupan seharian, itulah yang dimaksud ghair tasrikiyah. Tapi Pak Cucu, syariat apapun tatkala diimplementasikan oleh seseorang tak lepas dari budaya, Pak. Pengaruh budaya tidak bisa lepas, ada saja, sholat saja, ya. Kemungkinan pelapalan seseorang terhadap Al-Fatihah ada dia hubungan ada oleh budaya. Sepasih yang itu, yang semestinya. Dulu saya lagi peneliti S1 itu meneliti pelapalan orang gara-gara di dalam film Sunan Kalijaga Alhamdulillahirabbil ngalamin itu. Saya pikir sah, enggak itu. Artinya itu ada hubungan dengan budaya. Kemudian dari busana jelas itu ya. Jadi tidak lepas itu. Ya, boleh saja tapi sekali lagi tidak mutlak-mutlakan ya. Nah, selalu saja apalagi ada kewajiban-kewajiban yang sangat harus mengcover kondisi hampir semuanya mengcover kondisi sesaat ya. Nah, tapi kan itu juga ketentuan syariat, tidak ada yang mutlak-mutlakan. Nah, begitu kira-kira.
baik. Terima kasih Pak Kiai. Intinya sih kalau mau mengikuti cara Rasul ya bagus sekali ya Pak Kiai ya. Dan tidak juga tidak apa-apa berarti. Enggak, semuanya mengikuti Rasul, Pak Cucu. Ya, pakai kopiah ini juga mengikuti Rasul, bukan mengikuti dalam arti yang begitu. Jangan dinafikan itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Luar biasa penjelasan. Silahkan. Langsung ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Pertanyaan kedua. Pak Kiai, sering muncul istilah islamisasi sains. Apa yang dimaksud dengan istilah tersebut? Apakah ada ilmu yang tidak islami? Dan mengapa menjadi penting? Nah, ini kaitannya dengan Islamization of knowledge atau of science. Aduh. Iya, kenapa islamisasi sains muncul? Pertama memang karena dalam Islam itu ilmu apapun itu diharapkan jadi jalan, jadi jembatan atau jendela untuk melihat keagungan Allah. Dan katakanlah keagungan Allah, kebesaran Allah, nilai inti, nilai tertinggi, spiritual itu. Bisa dipastikan bahwa nilai keagungan Allah itu inherent pada nilai, pada sains itu sendiri. Karena ilmu apapun artinya hasil kajian manusia terhadap alam dan kehidupan, di mana alam dan kehidupan itu hasil penataan Allah. Jadi pengungkapan sains dari kehidupan itu hakikatnya sedang mengungkap sunnatullah, ketentuan-ketentuan Allah. Nah, itu nanti saya beri contoh ya dalam ayat-ayat Al-Quran di mana Allah menghendaki bahwa kajian sains apapun diharapkan melihat kebesaran Allah melalui sains itu. Nah, kenapa menjadi penting? Apakah ada ilmu yang tidak islami? Nah, kenyataannya, dalam kenyataannya, setelah ilmu dikembangkan dari filsafat-filsafat atau paradigma-paradigma yang tidak memberi ruang yang cukup terhadap keberadaan yang gaib, di mana kebenaran dipastikan, dipatok dengan prinsip rasional dan empirik. Artinya sesuatu bisa dianggap benar apabila bisa diverifikasi secara empirik, dan yang tidak bisa diverifikasi secara empirik itu bukan kebenaran yang sejati, bahkan disebutkan saja hakikatun zaifah. Maka dengan prinsip itu, kalau kita kejar dari filsafat-filsafat positivisme, kemudian dikembangkan oleh rasionalisme, empirisme kesininya, akhirnya turun prinsip kebenaran seperti itu. Nah, kalau kebenaran, suatu kebenaran hanya prinsip rasional empirik, maka hal-hal yang gaib tidak bisa diverifikasi secara empirik. Maka itu bukan suatu kebenaran yang hakiki. Malaikat bisa diamati, malaikat bisa diukur, tentu saja tidak. Maka secara ilmiah tidak ada, tidak bisa diakui kebenarannya. Sementara dalam Islam justru a'lal haqqo, kebenaran tertinggi adalah kebenaran yang maha gaib itu. Karena itu pastikan bahwa kebenaran-kebenaran yang ditemukan dalam alam dan kehidupan itu harus merujuk, melihat, dan menemukan a'lal haqa'iq, kebenaran tertinggi itu. Jadi akibat ilmu dikembangkan oleh paradigma sekuler, ya akhirnya tidak cukup menjangkau terhadap kebenaran
yang gaib, tidak bisa. Karena itu perlu dikembalikan menurut Islam. Maka Islamisasi itu hakikatnya taksis, mendasari, tarwih, menjiwai ilmu. Hakikatnya tarsis, mendasari ilmu, dan tarwih, memberi jiwa ilmu itu. Bukan sekedar ayatisasi, bukan sekedar ayatisasi, tapi menjadikan landasan dan juga tarwih, memberikan jiwa terhadap ilmu itu. Bahwa ilmu itu sebagaimana dibuktikan oleh para ilmuwan yang sudah betul-betul sampai puncaknya dan akhirnya tidak bisa lari kecuali melihat kebesaran Allah. Yang paling sering saya bacakan begini. Allahul ladzi yursilur riyah fatusiru sahaban fayabsutu bisama wa yaj'aluhu saba wa yakhruju min hilali. Allah lah yang mengirimkan angin. Kemudian angin itu menggerakkan uap. Kemudian uap itu digelarnya di langit. Kemudian dibuatnya uap itu menggumpal dan kemudian kamu lihat air percikan turun daripadanya. Teori apa itu? Ya, teori hujan. Dulu dari SD juga kita belajar itu. Kenapa hujan? Awan menggumpal. Begitu. Sedang apa Allah ini? Nah, itulah tafsir Tabawi. Sedang apa? Kalau Allah sekedar menginformasikan fenomena alam, maka redaksinya Allahu yursilur. Cukup. Allah mengirimkan. Datar saja. Tapi tidak begitu. Allahul ladzi yursil. Jadi Allah sedang menampilkan kecemburuannya, ingin dikenal oleh manusia melalui fenomena alam itu. Pengamatan manusia terhadap perilaku air. Maka redaksinya Allahul ladzi yursil. Allah lah yang jadi betul-betul Allah sedang menampilkan kecemburuannya, ingin dikenal oleh manusia. Bahkan ada ayat yang sangat tegas. Dulu kan, kenapa hujan turun? Karena awan menggumpal. Begitu. Al-Quran mengatakan itu. Perilaku orang kafir, wa iyyarau kisafam minas sama'i saqita. Tatkala mereka melakukan pengamatan air dari langit turun, yaqulu, mereka berkata, sahabum marhum. Kata mereka, itu kan awan yang menggumpal. Kesimpulan mereka berujung di sana. Karena tidak mau ditegur, diancam. Fadarhum hatta yulaku yaumahumul ladzi yus'aqun. Biarkan mereka begitu sehingga mereka merasakan azabnya. Artinya tidak cukup. Kesimpulannya pada fakta alamiah saja, pada yang empirik saja. Ya. Jadi Islamisasi itu hakikatnya taksis wa tarwih, mendasari dan menjiwai ilmu. Ya, karena nilai-nilai ruhiyah spiritual itu ya inherent pada ilmu itu sendiri. Karena ilmu apapun hanya hasil kajian dari alam dan kehidupan sebagai wujud penataan, ciptaan dan penataan Allah. Sedikit menjelaskan. Ya, Pak Kiai, terima kasih. Jelas saya kira ini terkait dengan Islamisasi ilmu dan di situ urgensinya kita melakukan Islamisasi ilmu ya. Mendasarkan dan memberikan jiwa ya, buat ya bagaimanapun mungkin ya tidak terlepas dari nilai ya Pak Kiai, ya tidak ada yang bebas nilai dari barat misalnya awan itu ya tetap ada paradigma tertentu atau paradigma sekuler atau materialistik yang itu harus diislamisasikan. Ada beberapa pertanyaan lagi tapi waktu sudah jam 6.01. Oh iya.
Tapi Ya. saya kira satu pertanyaan dari kolom chat Pak Kiai perlu saya kira langsung saja bisa direspon Pak Kiai supaya tidak lupa ini. Dari Pak Enjang Ahmad Juanda, Pak Kiai, dengan adanya dua pendapat bahwa yang satu setiap orang yang beriman yang berdosa akan masuk neraka dulu untuk membersihkan, baru nantinya masuk surga. Yang satu lagi asal kebaikannya lebih berat, mungkin dalam timbangan Pak Kiai, dari kejelekan atau keburukannya maka masuk surga langsung, akan langsung masuk surga. Mana dalil yang benar atau tepat Pak Kiai? Ini mohon direspon mungkin singkat saja Pak Kiai. Pertama, man a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fi hawiyah. Nah, itu dalilnya ya. Nah, orang yang kebaikannya sakulat mawazinuhu, yang berat timbangan kebaikannya, bahwa fi 'isyatir radiyah. Dia akan masuk ke neraka dalam kehidupan yang radiyah, yang masuk surga dengan kehidupan yang diridhoi, radiyah dengan penuh sukacita. Sedangkan man khaffat mawazina, ya beriman tapi kebaikannya sedikit, bahwa fa ummuhu hawiyah. Jadi masuk dulu neraka. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa terana ya? Narun hamiyah, api yang panas sekali. Nah, itu kira-kira dalilnya untuk itu jelas. Jadi kalau lebih berat kebaikannya akan langsung masuk surga Pak Kiai ya, walaupun tadinya ada dosa-dosa selama hidupnya gitu. Iya. Ya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pak Kiai, syukran kasiran atas penjelasannya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya terima kasih. Yang bertanya terima kasih semuanya. Saya kira kita sudah di penghujung acara kajian kita. Seperti biasa Pak Kiai mohon untuk dipimpin doa untuk kebaikan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang saleh, salihah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam beribadah, beramal saleh yang khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mangga pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhim sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi sayangi kami di saat kami kecil ya Allah. Ya Allah, telah Engkau anugerahkan segala kebaikan kehidupan, kecerdasan, kesehatan, kemampuan, sehingga kami menjadi manusia-manusia yang mampu menerima iman hidayah-Mu terbesar ya Allah. Ya Allah, janganlah anugerah-Mu ini yang besar, kecerdasan kami, kesehatan kami, kemudahan kami dalam hidup jadi pedaya, bahkan membuat kami lalai dari mengingat
berzikir dan ibadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah kenyataan yang Engkau berikan kepada kami, nikmat bahkan ujian, sebagai jalan untuk bertemu dengan harapan-Mu ya Allah, melihat keindahan wajah-Mu ya Allah. Berilah kami kekuatan agar kami mampu menerima dan melaksanakan amanah-amanah yang Engkau titipkan kepada kami ya Allah, sehingga seluruh kehidupan kami dan seluruh usia kami betul-betul membawa kami ke jalan yang indah menuju surga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang usia, keberkahan dalam hidup. Amin ya Allah. Keluarga semua. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, para guru besar Universitas Indonesia, juga para semua dari jauh, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, dari Jawa Timur, yang saya lihat, ya, dari Ciamis, terima kasih Dr. Tatang Ibrahim, kemudian Pak Cucu, Pak Kiai. ya, yang lainnya Pak Dekan, terima kasih semuanya, terima kasih mahasiswa. Atur nuhun Pak Kiai, terima kasih. Insyaallah minggu depan kita ketemu lagi dalam kajian tafsir. Insyaallah akan terus mengkaji Al-Quran berdasarkan urutan asbabun nuzul dengan perspektif tafsir pendidikan khususnya ya. Jazakumullah ahsanal jaza. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ternuhun Pak Kiai. Nuhun Pak Kiai. Ternuhun. Sami-sami. Izin Pak Kiai, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ternuhun. Sami-sami. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.